Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad SAW. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayang Allah. Hari ini kita masih lanjutkan pembelajaran dari rumah. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah SAW juga membalas salawat kita. Ya, baik para siswa sekalian, siswa SMK Muhammadiyah Bungoro kelas 10 di semester genap di tahun 2021 ini kita lanjutkan mata pelajaran pendidikan kemuhammadiyahan oleh Pak Nasir. Masih di bab 1 untuk hari ini, gerakan Muhammadiyah. Setelah yang lalu kita sudah pertemuan yang lalu gerakan Muhammadiyah, gerakan Islam, ciri Muhammadiyah, gerakan Islam. Hari ini kita sudah masuk di bagian B, yakni Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam. Gerakan dakwanya. Kalau kemarin gerakan Islamnya, pengertian Muhammadiyah secara Islam, baik secara bahasa maupun secara istilah yang ada dalam agama kita. Bagian B ini adalah dakwanya. Karena Islam itu tidak sempurna kalau tidak dakwah. Artinya disampaikan. Dakwah itu artinya menyampaikan kebenaran, ya, menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, di sini di bagian B sebagai gerakan dakwah ada yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah, ya, itulah yang menjadi cikal bakal gerakan dakwah Islam. Yang pertama dari 3 latar belakang berdirinya Muhammadiyah, yang pertama bahwa ada seorang tokoh Islam namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan menginspirasi berdirinya Muhammadiyah ini dari surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahwa pemikiran Kiai Ahmad Dahlan perlu diadakan suatu golongan, ya, suatu perkumpulan, suatu persyarikatan, suatu organisasi yang tugasnya menyeru, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas Muhammadiyah gerakan Islam, salah satunya adalah dakwah beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan surah Ali Imran yang saya bacakan tadi, ya. Amar ma'ruf bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ini mencegah kemungkaran. Mengajak berarti berdakwah. Mencegah kemungkaran itu juga sudah termasuk dakwah. Dakwah paling kecil mencegah kemungkaran adalah mengambil ranting-ranting yang ada di jalanan atau duri-duri yang ada di jalanan yang menghalangi orang berjalan. Itu juga suatu bentuk dakwah, ya, mencegah kejelekan, keburukan, kemungkaran. Dan bentuk golongan yang dimaksud dari Kiai Ahmad Dahlan tersebut adalah organisasi. Yang organisasi terdiri dari beberapa orang yang menjadi pengurus dan anggota. Itulah disebut dengan organisasi. Di bagian kedua, secara cepat saja, praktik ajaran Islam tercampur dengan ajaran lain. Jadi latar belakang Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah dia melihat ajaran Islam pada waktu itu kurang murni atau tidak sudah banyak tercampur, tidak murni. Ibarat air putih dicampur, ini ada minyaknya, ada sirupnya, ada susunya, campur, tidak murni lagi. Sehingga Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah untuk kembali memurnikan ajaran Islam. Memurnikan kembali ajaran Islam yang sudah tercampur tadi dengan khurafat, tahayul, bid'ah, ya, apalagi dan lain sebagainya yang menjadi campur aduk pemahaman di masyarakat. Nomor 3, adanya aktivitas misi Kristen atau pemurtadan, misi kristenisasi, memurtad. Jadi yang dibawa oleh Belanda itu salah satunya penjajahannya dalam bentuk keyakinan, yakni orang-orang kristenisasi di Belanda mengajak murtad. Murtad itu keluar daripada ajaran Islam, keluar dari agama Islam. Apakah dia menjadi Kristen, Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi dan seterusnya, ya. Namun ini lebih pada
kristenisasi karena yang mengajak adalah para penjajah Belanda pada waktu itu. Ya, adanya misi Kristen memurtadkan. Kita dipaksa atau secara tidak paksa, secara normal, secara tidak normal dan seterusnya kita diajak keluar daripada Islam. Baik iming-iming ekonomi, uang maupun pencucian pemikiran dan lain sebagainya. Pada waktu itu Gam Hadalah melihat hal tersebut. Sehingga dia berdirikan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah memurnikan kembali ajaran Islam. Baik, kita lanjut. Setelah Muhammadiyah didirikan tersebut, pastilah kita tidak mendirikan sesuatu tanpa ada maksud dan tujuannya. Jadi maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT. Penjelasannya adalah yang pertama. Sesuai dengan anggaran dasar di Muhammadiyah, ini adalah maksud dan tujuan kenapa Muhammadiyah didirikan sejak dulu sampai hari ini. Ya, lebih dari 100 tahun. Yang pertama, menegakkan. Menegakkan artinya membuat dan mengupayakan agar tetap tegak dan tidak condong apalagi rubuh. Artinya Islam ini tidak boleh condong, tidak boleh keluar dari jalur, tidak boleh salah jalur. Dia harus tetap berdiri kokoh, tetap tegak menegakkan apa yang amar ma'ruf nahi munkar tadi. Nah, itu yang utama. Bagian B, menjunjung tinggi. Nah, menjunjung tinggi artinya mengindahkan. Kita buat indah ini Islam. Kita buat ini indah Muhammadiyah, enak dipandang, sejuk diterima oleh masyarakat, ya, damai, tidak berselisih, toleransi tinggi, saling menghormati. Itulah tidak menjelek-jelekkan satu sama yang lainnya. Itu namanya menjunjung tinggi di Muhammadiyah. Agama Islam, menjunjung tinggi agama Islam artinya bahwa agama Allah SWT ini harus kita percaya bahwa agama ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya, sebagai utusannya. Bagian D, terwujud. Nah, ada wujud yang ingin kita capai, berarti ada sebuah kenyataan akan adanya wujudnya, apakah ini dari agama, ya, apakah ini dari perlakuan, ya, masyarakat utama, adil dan makmur yang tentunya diridhoi oleh Allah SWT. Dan yang terakhir, masyarakat Islam yang sebenarnya adalah masyarakat yang segala aspek kehidupannya itu bersumber daripada ajaran-ajaran Islam. Apapun jenis profesinya di masyarakat Islam, tetap tidak boleh keluar daripada kaidah-kaidah yang ada ditentukan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu sudah menjadi masyarakat Islam namanya. Tidak boleh mencampurkan dengan hal-hal yang bukan di luar daripada ajaran Islam, menuntut adanya pembaharuan dan lainnya yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Inilah maksud dan tujuan Muhammadiyah. Inilah materi kita untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Silahkan dicatat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.